Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya ditemani oleh Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Trenggalek, yaitu Bapak Rusman Nuryadin. Selamat sore Pak Rusman. Selamat sore. Gimana Mas Pak Rian? Rusman? Alhamdulillah sehat Mas Rian. Alhamdulillah Pak Rusman. Ya. Untuk sore kali ini kita ingin membahas tema tentang identifikasi permasalahan terkait dengan pembentukan penyelenggara ad hoc untuk pemilu 2024. Iya. Menurut Pak Rusman sendiri, penyelenggara ad hoc itu apa, Pak? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita harus mengaca dulu kalau terkait rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat atau di jajaran di bawah kita, yaitu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek. Jadi seperti yang sudah pengalaman rekrutmen sejak 2019 pilkada yang pernah saya alami, yaitu pemilihan bupati tahun 2020, akan tetapi proses rekrutmennya sejak tahun 2019. Nah, ini perlu kita sampaikan ke publik bahwa memang masih terdapat kendala-kendala, diantaranya adalah terkait regulasi di kita. Terkait regulasi utamanya adalah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian juga Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui oleh Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019, itu bahwa usia di penyelenggara ad hoc mulai dari Panwascam, Panwaslu Desa sampai pengawas TPS itu berusia 25 tahun. Bukan berarti itu kita tidak bisa mendapatkan tenaga ad hoc di tingkat kecamatan, desa, dan pengawas TPS, akan tetapi ya juga agak sulit. Karena apa? Yang terjadi di lapangan itu bahwa berdasarkan usia itu ada yang 25 tahun, tapi mohon maaf terkadang di daerah yang wilayahnya agak berdekatan dengan pantai, kemudian pegunungan, yang ya kalau di Kabupaten Trenggalek kan geografisnya 80% itu kan pegunungan. Sehingga rata-rata kalau anak atau orang yang berusia 25 tahun itu tidak berada di rumahnya karena dia masih kuliah atau bekerja merantau. Nah, ini menjadi kendala. Terkadang usianya belum 25 tahun tapi secara ijazah mungkin memenuhi kualifikasi. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini juga lagi yang menjadi kendala ada di regulasi kita. Artinya kendala apa? Karena Bawaslu ini tidak membuat undang-undang pilkada maupun pemilu. Undang-undang pemilihan tidak membuat. Yang membuat adalah DPR. Kita tinggal pelaksana. Usianya itu 25 tahun, kemudian ijazahnya harus SMA. Harus SMA. Nah, ini yang menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, meskipun terhambat menurut kami, bukan terhambat yang akhirnya menjadikan kita tidak bisa merekrut, tidak, tapi harus banyak memutar otak, kemudian kita harus pandai-pandai membaca situasi supaya bisa terpenuhi secara aturan. Artinya usia 25 tahun, ijazah SLTA. Beda dengan yang ada di jajarannya KPU, ternyata usianya kan tidak harus 25 tahun. Berapa Pak kalau di KPU? Kalau di KPU itu kalau tidak salah jajaran PPS kemudian pengawas TPS itu di bawah 25 tahun. Pastinya saya tidak hafal kalau berdasarkan PKPU itu KPPS kemudian Panwaslu Desa. Oke Pak Rusman. PPS-nya. Untuk mendaftar menjadi penyelenggara ad hoc itu ketika ada pengurus partai daftar itu boleh atau enggak? Kalau pengurus partai politik jelas sudah terang benderang di aturan itu tidak diperbolehkan. Kenapa Pak? Itu dasarnya? Dasarnya Undang-Undang 7 tahun 2017. Di sana sudah tegas dan jelas. Jadi kalau pengurus partai politik dengan dibuktikan melalui surat keputusan yang ada bahwa dia pengurus mulai dari tingkat kabupaten, kemudian kecamatan ataupun di tingkat desa atau ranting, maka partai politik tidak diperbolehkan untuk mendaftar sebagai penyelenggara ad hoc. Artinya di persyaratan kan ada di persyaratan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi bukan pengurus partai politik, begitu. Seperti itu ya Pak Rusman. Ini sangat menarik Pak Rusman ketika kita bilang membentuk penyelenggara ad hoc. Jadi kalau kita mengacu pada 2019 kemarin, banyak penyelenggara ad hoc yang di bawah khususnya di KPPS maupun di TPS kan gitu.
itu banyak yang terjadi kelelahan sehingga sakit sampai meninggal gitu. Iya, iya. Kira-kira Pak Rusman, menurut Anda sendiri untuk 2024 karena ada pemilu serentak Iya. di situ. Iya. Kira-kira menurut Pak Rusman itu penyelenggara itu harus ditambah atau seperti apa, Pak? Iya. Untuk meminimalisir terjadinya kelelahan. ya, Iya. situ. Kalau menurut saya adalah sebenarnya pada tingkat pemungutan suara, proses pemungutan suara di lapangan itu prosesnya harus lebih dianu lagi ya. KPU utamanya yang membuat regulasi ini. Jadi memang harus lebih dipersingkat. Artinya dipersingkat ini tanpa mengurangi kualitasnya. Proses pemungutan suara, kemudian rekapitulasinya. Nah, ini yang menurut saya memang harus dirigidkan, diperbaiki kembali dari tahun ke tahun. Menurut saya memang harus diperbaiki. Yang kelelahan itu rata-rata kan yang di pemilu, yaitu karena pemilihan DPR kabupaten atau DPRD, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPR RI, kemudian DPD, kemudian malah ini mau rencananya presiden sekalian, pemilihan presiden juga mau dibersamakan. Nah, ini dari sisi kekurangannya, maka sisi kekurangan artinya yang dimaksud di sini adalah perbaikan mekanisme pemungutan suara ini harus lebih diprioritaskan. Artinya ya hal-hal, artinya begini, diprioritaskan itu memang harus diisi hal-hal yang memang sangat penting saja. Artinya sangat penting itu memang di sisi KPPS-nya ketika mengisi form itu mereka bisa segera menangkap, maksudnya mengisi dengan detail, kemudian juga benar dan tidak terlalu banyak form-form yang harus diisi mereka. Kemarin itu kan harus ngisi berita acara, kemudian kan harus ditulis tangan kan, dituliskan manual. Nah, meskipun di sana ada alat bantu e-rekap punyanya KPU, teknologi untuk mempermudah sebenarnya semuanya ya. Kalau di Bawaslu itu apa ya kemarin? Siwaslu. Nah, namun demikian ini kan pada proses penulisan C-nya ya, hasil ini semua kan hanya ketika alat bantu digunakan ketika form C-nya di tingkat TPS ini jadi. Tapi proses penulisannya ini loh yang sebenarnya harus betul-betul kolom-kolomnya ini harus, kalau menurut saya ya, disederhanakan. Saya mau bilang disederhanakan oleh KPU, akan tetapi tidak mengurangi kualitas hasil dari pemungutan suara yang ada di tingkat TPS tersebut. Begitu maksud saya. Sehingga tidak kelelahan. Terus pertanyaan penjelasan tadi kan Mas, apakah jumlahnya harus ditambah? Ya, ini sudah sejak dulu sebenarnya. Kalau mulai dari Panwascam sebenarnya seharusnya ditambah. Karena apa? Panwascam jumlahnya hanya 3, sedangkan harus mengawasi PPK yang jumlahnya 5, ditambah harus mengawasi peserta pemilu maupun pemilihan. Jadi menurut saya masih memikul beban berat. Satu orang PKD, Panwaslu Kelurahan Desa, itu harus mengawasi 3 orang PPS, ditambah harus mengawasi peserta pemilihan atau pemilu dan lain-lain sebagainya, masih ngurus lain-lain sebagainya. Nah, inilah mungkin yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan atau pembuat aturan, pembuat undang-undang. Jadi ya, kalau saran saya sebaiknya undang-undang itu dilakukan perbaikan supaya kita yang jajaran kami yang ada di tingkat bawah ini tidak begitu kesulitan ketika melaksanakan tugas pengawasan pemilihan maupun pemilu. Oke Pak Rusman, sesuai dengan tagline Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya Pak Rusman. Jadi kira-kira waktu pembentukan penyelenggara ad hoc itu ada semacam kedekatan dan sebagainya menjadi penyelenggara atau gimana Pak? Iya, ya jadi begini, kalau kedekatan ya jelas sudah dekat ya semuanya. Ya, siapa yang tidak dekat, karena kita manusia yang sudah saling kenal. Kemudian juga yang mungkin mendaftar bisa jadi saudara kita, bahkan istri kita, bahkan teman kita. Akan tetapi ada kedekatan, tapi kan ada aturan main atau regulasi yang mengharuskan rekrutmen penyelenggara ad hoc ini sesuai dengan ketentuan. Contohnya, satu, kalau penyelenggara ad hoc tidak boleh istilahnya ikatan perkawinan terhubung
ikatan perkawinan artinya apa? Terhubung ikatan perkawinan. Saya menjadi Bawaslu Kabupaten, istri saya mendaftar atau jadi Panwascam atau jadi PPK, itu tidak boleh. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah jelas bahwa memang ikatan perkawinan tidak boleh dilakukan oleh sesama penyelenggara. Semisal ada orang contohnya si A suami itu PPK, si B istri menjadi Panwasdes, Panwaslu desa. Itu gimana Pak? Ya jelas tidak boleh. Ya? Itu melanggar ketentuan, yaitu sesama penyelenggara tidak boleh terikat ikatan perkawinan sesama penyelenggara, yang tidak memperbolehkan. Nah, ini satu itu. Kemudian yang kedua, saya lanjut lagi ya, bahwa ya boleh kedekatan. Kalau saya tidak munafik ya, itu pasti yang terjadi dan tidak boleh dipungkiri. Kalaupun ada kedekatan, nanti di sana kan ada mekanisme. Yang pertama, kalau di rekrutmen yang kemarin 2019, pengalaman saya itu bahwa ada yang namanya tes cat yang diberikan atau yang dibuat oleh Bawaslu RI mulai pukul 8 sampai pukul 10 serentak se-Indonesia. Nah, nanti dari hasil nilai cat ini diambil nilai ranking yang tertinggi. Jadi seumpama 3 orang ya kita ambil yang dibutuhkan Panwascam nanti 3 orang, nanti 6 orang nilai tertinggi akan kita bawa ke rapat pleno. Setelah itu ada proses wawancara ya, Nah, di sini nanti akan ketahuan bahwa dia simpatisan partai politik, kemudian ataukah dia sebagai seorang integritasnya akan terlihat pada saat dia wawancara. Nah, itu. Jadi terkait kapasitas, integritas, kalau keberanian belum bisa kita uji karena belum bertugas, belum bekerja. Tapi begini Mas Rian, kedekatan yang dimaksud ketika kita sudah mengenal kiprah seseorang, ketika dia bertugas atau mengabdi di lembaga tertentu, di pekerjaan tertentu, ketika kita sudah mengenal orang tersebut dan ternyata memang orangnya ya memang objektivitasnya tinggi, low profile, produktivitasnya tinggi, mengapa tidak kita rekrut selama diperbolehkan sesuai dengan aturan. Jadi daripada kita merekrut orang yang tidak kenal, yang tidak kita ketahui kiprahnya, kemudian kejujuran, kemudian kesungguhan dalam bekerja, kan kita harus banyak menimbang lagi. Nah, itu mungkin ya pertimbangannya. Jadi kalau ditanya terkait kedekatan, saya tidak munafik dengan kedekatan. Tapi yang sesuai dengan ketentuan, disaring sesuai dengan ketentuan. Oke. Kita bergeser Pak Rusman untuk panjenengan kan sekarang di divisi sumber daya manusia dan organisasi. Untuk tahun 2021 ini kan nggak ada pemilu maupun pilkada Pak. Kegiatannya apa sih Pak? Ini sudah banyak ditanyakan ya oleh rekan-rekan masyarakat umum ke kami. Jadi begini, seperti saya menganalogkan ya, seperti ada sebuah lembaga seperti polisi, tentara itu. Tentara utamanya ya, TNI. Kalau tidak ada peperangan yang mengancam NKRI, apa terus tentaranya dibubarkan? Ya tentunya tidak. Jadi Bawaslu ini berdiri karena amanah undang-undang untuk dalam rangka memperbaiki atau bahkan meningkatkan kualitas pemilihan pemilu. Intinya kualitas demokrasi di negeri ini. Jadi memang selama tidak ada tahapan, sebenarnya Bawaslu ya tetap bekerja. Bekerjanya apa? Kalau yang divisi pengawasan dan semuanya lah nanti kan yang melaksanakan semua divisi itu melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh rekan-rekan KPU. Setiap bulan kita mengawal itu. Nah, kita melakukan pengawalan itu melalui menjalin hubungan dengan stakeholder kami, dengan Polres, dengan Kodim, kemudian dengan Dukcapil. Mengapa dengan Polres? Karena begini, ada yang seseorang yang sudah purna dari tugas sebagai polisinya, kemudian karena dia sudah purna maka akhirnya mempunyai hak pilih. Pasti datanya kan ada. Atau mungkin warga sipil yang karena masuk sebagai anggota Polri ataupun TNI kalau dengan Kodim ya, nanti hak pilihnya akhirnya kan sudah tidak ada lagi, dia harus netral, tidak mempunyai hak pilih. Nah, inilah satu, itu tugasnya yang jelas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua,
sesuai dengan tagline-nya Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu. Jadi yang kami lakukan selama ini yaitu melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 104 huruf F kalau tidak salah. Saya kemarin pas ngisi materi di sini juga rekan-rekan Sanlat Awas itu. Jadi di pasal 104 huruf F itu ya, itu berbunyi bahwa Bawaslu Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Mengapa itu dilakukan selain amanah undang-undang? Jadi selain amanah undang-undang, Bawaslu mempunyai tugas secara moral bahwa harus memberikan pendidikan politik, penyadaran, kemudian juga pencerahan kepada masyarakat supaya sesuai dengan tagline-nya Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu ini bisa betul-betul terwujud. Jadi supaya bisa betul-betul terwujud, tidak hanya tagline. Jadi merupakan hal yang membumi, artinya bisa atau bahkan sudah menjadi kenyataan. Artinya kenyataan itu ya sudah dijalankan oleh masyarakat kita. Nah, inilah yang saya bicara panjang lebar sejak awal tadi, tugas Bawaslu secara undang-undang maupun tugas Bawaslu secara moral. Mungkin itu Mas Rian. Oke, sangat menarik sekali Pak Rusman bincang kita pada sore hari ini. Sebelum saya tutup Pak Rusman, panjenengan kasih closing statement untuk masyarakat Pak Rusman. Oke, terima kasih. Jadi kami sangat berharap kepada warga masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk selalu mendampingi Bawaslu. Artinya apa? Sebaik dan sebagus apapun regulasi yang ada ini, kalau tidak dijalankan tanpa pengawasan dari masyarakat, maka juga kurang efektif serta kurang maksimal pastinya Bawaslu ini dalam melaksanakan aturan yang ada. Karena apa? Ya kami ini lembaga yang tinggal melaksanakan regulasi, sedangkan di dalam regulasi itu ternyata masih banyak kekurangan dan masih banyak celah yang mengakibatkan terkadang kinerja kami atau bekerja kami ini butuh solusi, butuh masukan dari warga masyarakat. Makanya partisipasi masyarakat dalam rangka Bawaslu melaksanakan tugas ini sangat kami butuhkan. Demikian Mas Rian. Oke. Terima kasih Pak Rusman atas kedatangan di podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Iya, sama-sama. Dan intinya saya ucapkan terima kasih kepada jenengan karena sudah membuka atau menularkan ilmu, memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pembentukan penyelenggara ad hoc. Iya. Dari sinilah kita akan berakhir di podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.